Alkisah pasangan suami istri warga Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara sedang dirundung masalah. Penghasilan menjadi nelayan sedang sempit, sementara biaya kebutuhan makin menjepit. Bapak masih ada simpanan uang nggak? Ya ampun Bu, Bapak punya simpanan dari mana? Bapak juga nggak ada. Hasil laut juga semakin sedikit. Terus gimana dong Pak? Ibu pusing nih. Kapan ditanyain kapan bisa bayar? Nggak tahu lah Bu, nggak pusing. Apa aku pinjam duit aja? Terpojok dengan keadaan, Endang sang istri lalu mengambil jalan pintas. Ia pinjam uang lewat bank keliling. Wah, makasih banyak ya Bu. Jangan lupa ya, pokoknya sebelum jatuh tempo udah harus bayar. Baik Bu, nanti saya langsung bayar ke Ibu. Makasih banyak ya Bu. Ya, saya pulang dulu ya. Ya, hati-hati ya Bu. Ya. Wah, alhamdulillah. Uang yang dipinjam oleh Endang untuk menutupi kebutuhan biaya hidup karena penghasilan Handi sang suami kurang mencukupi. Rajin sekolahnya. Ya udah, kalian siap-siap dulu. Kan ini udah siang nih. Handi dan anaknya Anto berpamitan kepada Endang untuk pergi melaut. Pak, hati-hati di jalan ya Pak. Ya, hati-hati ya. Pak Yayat meninggal. Suatu keanehan terjadi ketika Handi pulang melaut. Ia dikagetkan dengan kondisi sang istri. Endang menderita sakit yang tidak biasa. Jika Endang mendengar ada orang yang meninggal di kampungnya, perutnya akan terasa sakit. Gak tahu Pak, seharian ini badannya Bu lemes banget, gak bisa ngapa-ngapain. Ibu dengar ada yang meninggal ya Pak? Siapa? Oh itu Pak Yayat. Pak Yayat meninggal. Iya. Bu, kalau Bapak perhatiin, Ibu tuh kalau mendengar orang yang meninggal selalu lemas, sakit gitu. Kenapa ya Bu? Ibu juga nggak tahu Pak kenapa bisa begini. Lemes banget badannya. Ya udah, Ibu istirahat aja ya Bu. Iya. Mari Bapak bantu. Sebagai suami, Handi selalu setia di saat sang istri sedang sakit. Karena penyakitnya, lalu Rati menyarankan berobat ke Mbah Jali, orang pintar di kampungnya. Mendengar orang meninggal tuh badan aku langsung lemes dan terus jatuh sakit. Bu, diminum. Makasih ya Pak. Sudah berobat ke sana kemari, masih aja belum sembuh. Gimana kalau berobat ke Mbah Jali? Jali. Siapa? Mbak Jali. Iya mas, saya dengar katanya Mbah Jali itu bisa ngobatin orang sakit. Emang Mbak tahu di mana rumahnya? Nanti kita minta tolong sama Pak Yono. Pak Yono itu kan warga kampung kita. Beliau kenal baik sama Mbah Jali. Wah, ya udah, kamu antar Endang ya berobat ke sana. Iya mas, saya pamit pulang dulu ya. Iya. Kamu lekas sembuh ya, Dang. Ya, makasih ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mbak. Iya. Demi sembuh akan sakit perut yang dideritanya, Endang lalu diantar Rati menemui Mbah Jali. Namun sebelum bisa ke Mbah Jali, mereka harus menemui seorang perantara yang bisa menghubungkannya, Pak Yono namanya. Jadi mau minta diantarkan berobat ke Mbah Jali. Iya Pak, saya itu kalau mendengar orang sekitar meninggal, pasti badan saya langsung sakit. Terus lemes banget. Oh begitu. Baiklah, siapkan saja persyaratannya buat berobat ke Mbah Jali. Kelapa hijau, kunyit, dan telur. Besok saya akan antarin kalian. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Makasih banyak ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Makasih Mbak. Iya. Pada waktu yang sudah ditentukan, Yono mengantar Rati dan Endang ke rumah Mbah Jali, seorang pintar di Kecamatan Kembang, Jepara. Apa yang jelaskan? Badan saya tuh suka lemes semua Mbak. Apalagi ini aneh banget Mbak sakitnya. Jadi suka kumat kalau dengar ada orang yang meninggal. Iya. Baiklah. Sudah dibawa syaratnya. Sesuai arahan dari Yono,
Endang dan Rati menyerahkan syarat yang diminta. Doain saudara saya ya Mbah supaya cepat sembuh. Iya, iya. Ini, silakan diminum. Saya ini kan cuma perantara. Bukan saya yang menyembuhkan, tapi Sang Pencipta. Iya Mbah. Oh iya, ini saya berikan air minum yang sudah didoakan. Iya Mbah. Makasih ya Mbah. Iya, iya. Baik Mbak, kalau begitu kami pamit dulu Mbak. Iya, iya. Terima kasih banyak Mbak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya awal mulanya dari si korban ini mempunyai sakit di bagian perutnya dan dia dari omongan tetangga bahwasanya dapat rekomendasi untuk minta diantar dengan si tersangka ini ke tempat Pak Kiai ya guys. Sebuah botol berisi air yang sudah didoakan dibawa Endang pulang. Akankah bantuan pengobatan lewat orang pintar bisa meredakan penyakitnya? Tetaplah diwaspada. Endang memiliki penyakit yang tidak biasa. Lalu ia pergi ke orang pintar untuk berikhtiar tentang pengobatannya. Namun soal kesembuhannya ia serahkan pada Sang Pencipta. Endang merasakan ada perubahan pada dirinya setelah berobat ke Mbah Jali. Perlahan, sakit yang dirasakannya berangsur sembuh. Iya Pak, semenjak berobat di Mbah Jali, sakit ibu nggak pernah kambuh lagi. Yang menyembuhkan itu bukan Mbah Jali, tapi yang Maha Kuasa. Jangan lupa, ibu rajin ibadah dan juga berdoa ya. Permisi, Bu Endang. Iya Bu, ada apa ya? Ini saya mau nagih utang. Utang Bu Endang udah jatuh tempo nih. Nih coba Bu Endang lihat. Tuh, totalnya ada 20 juta. Gimana? Kapan dong Bu Endang mau bayar? Iya Bu, pasti saya bayar kok. Tenang aja Bu. Bener ya, nanti saya kesini lagi. Iya Bu. Ya udah, saya permisi dulu ya. Iya. Di dera penghasilan yang cekak, tak jarang terjadi cekcok antara Endang dan suaminya. Kamu punya hutang ya? Untuk apa? Iya Pak, kan buat kebutuhan rumah sama sekolah Dana. Kan Bapak sudah bilang, kamu jangan hutang. Tapi kan Kamu bikin susah aja. aku sedih. Ketika pertengkaran Endang dengan suaminya tak menemui penyelesaian, lalu ia curahkan isi hatinya kepada Rati sepupunya. Kamu yang sabar ya. Mbak juga lagi bingung banget ini. Sampai sekarang masih belum dapat kerjaan. Apa kita minta bantuan Pak Yono aja? Bener juga kamu. Lagi-lagi mereka berencana untuk menemui orang pintar demi menyelesaikan masalah. Oh iya. Bersama dengan Ratih, Endang menemui Yono di rumahnya membicarakan persoalan yang mereka hadapi. Agar dimudahkan rezekinya. Karena saya lagi dililit hutang Pak. Kalau Mbak Ratih, permasalahannya apa? Saya mau minta dimudahkan mencari kerja, Pak. Pak Yono bisa kan bantu kami? Di hadapan Endang dan Ratih, Yono berdalih bisa menyelesaikan masalah sehingga keduanya tidak perlu menemui Mbah Jali. Dulu kan saya muridnya Mbah Jali. Jadi saya bisa memenuhi keinginan kalian. Gimana? Bener Pak. Iya, kalian gak usah khawatir. Jadi kita nggak usah ke Mbah Jali, Pak. Oh, nggak usah. Saya akan membantu kalian. Siapkan saja air kemang 7 rupa sama kain batik 2 lembar. Tapi kalian harus mandi kembang. Apa? Mandi kembang? Itu arahan dari Mbah Jali. Gimana? Kalian paham? Baik Pak. Kami akan siapkan semua persyaratannya. Lalu apa sesungguhnya niat Yono yang mengaku murid Mbah Jali? Benarkah Yono bisa mengobati? Ataukah Yono punya rencana lain terhadap Endang dan Ratih?
Sesuai waktu yang dijanjikan, Endang dan Ratih kembali datang menemui Yono dengan membawa syarat-syarat yang diminta. Keduanya mengikuti apa yang diperintahkan Yono. Ini titahnya Mbah Jali. Kalian harus ikutin. Mengaku orang pintar didikan Mbah Jali, Yono memanfaatkan Endang dan Ratih. Yono tergiur dengan dua wanita di hadapannya. Lalu apa yang diinginkan Yono? Pak Yono. Pak Yono, Mbak Endang, Pak, makasih ya tempo hari Bapak udah pernah bantuin saya. sama-sama Mbak. Kalau begitu, boleh dong saya bagi sedikit dari Mbak Endang. Bagi sedikit. Bagi uang maksudnya. Iya Mbak, kalau Mbak nggak mau nanti rezekinya nggak lancar loh. Gimana? Yono mulai ambil keuntungan dari Endang dan Ratih. Oh iya. Ia lakukan dengan sedikit ancaman. Makasih Mbak. Iya. Duit lagi. Wah, kalau tiap hari dapat uang banyak gini, sudah cepet kaya nih. Duh, lama banget sih angkotnya. Wah, duit lagi tuh. Ada Mbak Ratih. Mbak Ratih? Baru pulang kerja ya? Iya, Pak. Kalau gitu boleh dong minta uang pulsa. Apa? Beli pulsa? Iya, udah kalau nggak mau ngasih nanti kerjanya nggak lancar loh. Gimana? Mau lancar apa enggak? Endang dan Ratih terjebak dengan permainan Yono. Alih-alih membantu, Yono ternyata mengambil keuntungan dengan meminta uang. Sisa uang saya tinggal segini. Nggak apa-apa Mbak, udah cukup. Ya, udah. Makasih Mbak Ratih ya. Lalu apakah hanya soal materi saja yang diinginkan Yono? Atau ada hasrat lainnya? Waspada, segera kembali selepas jeda. Apa-apaan kamu? Ratih dan Endang, ibu rumah tangga, terjerat permainan Yono yang mengaku murid dari seorang pintar yang bisa memberi jalan keluar dari berbagai persoalan. Masuk, Pak. Iya Mbak. Iya Mbak. Ada apa, Pak, ke rumah saya? Saya dapat titah dari Mbak bahwa kita harus disatukan. Yono kembali berulah dengan mendatangi Endang. Gimana tuh, Pak? Saya nggak paham. Kita harus berhubungan. Kalau Mbak nggak mau, penyakit Mbak akan kambuh lagi dan keluarga Mbak akan susah. Tapi, Pak, Kali ini Yono tidak meminta materi. Yono tebar ancaman lalu memaksa berhubungan badan. ada apa ini? Seperti keranjingan, Yono tak datang hanya sekali ke rumah Endang. Ketika suaminya melaut, Yono datang menyambangi Endang demi hasrat birahinya. Kalau kamu menolak, anak dan suami kamu akan celaka. Endang coba melawan tapi tidak berdaya. Yono datang dengan ancaman. Jika Endang menolak hasratnya, maka sesuatu yang buruk akan terjadi menimpa suami dan anaknya. Yono selalu memanfaatkan waktu saat suami Endang pergi melaut. Merasa Endang sudah terperangkap jeratnya, Yono memaksa Endang menikah siri dengannya. Yono seperti tak ingin aksi bejatnya terbongkar. Manakala Handi suami Endang kembali dari melaut,
Yono meminta Handi tidak pulang ke rumahnya dengan alasan permintaan dari Mbah Jali, orang pintar yang menjadi gurunya. Kamu itu belum boleh pulang, Pak. Kata Mbak Jali, kamu boleh pulang 2 minggu lagi. Mbak Jali bilang begitu. Ah, nggak percaya. Ya udah, kalau kamu nggak mau ngikutin perintah Mbak Jali, kamu rasakan sendiri akibatnya. Saya nggak percaya. Saya harus tanyakan langsung sama dia. Handi tak mau percaya begitu saja ucapan Yono. Handi melihat gelagat yang mencurigakan. Diam-diam Handi menemui Mbah Jali untuk memastikan cerita Yono. Apa benar saya tidak boleh pulang ke rumah selama 2 minggu? Saya habis melaut. Siapa yang bilang seperti itu? Pak Yono, Mbah. Katanya Mbah Jali yang bilang seperti itu. Kalau saya tidak ikuti, saya bakal tanggung risikonya. Sudah sekitar 6 bulan lebih. Saya nggak pernah ketemu Pak Yono. Hati-hati. Jangan percaya dengan omongan dia. Pengakuan Mbah Jali mengagetkan Handi. Yono ternyata telah menipunya. Mbak, aku disuruh Pak Yono buat mandi kembang lagi, biar lancar rezekinya. Oh iya? Ya udah, kalau gitu kamu turutin aja ritual mandi kembangnya ya. Iya. Bu. Tadi Bapak habis dari rumah Mbah Jali. Katanya dia sudah 6 bulan tidak ketemu Pak Yono. Apa? Gak pernah ketemu? Iya, Serius kamu, Mas? iya. Jadi kalian masih berobat kan sama Pak Yono? Kalian tuh sudah tertipu. Terungkap sudah semua kebohongan Yono. Ia hanya berpura-pura sebagai orang pintar dengan mencatut nama Mbah Jali sebagai guru. Bu. Semua tipu daya Yono mereka ceritakan kepada polisi. Telah terjadi penipuan dan tindak asusila terhadap istri dan saudara saya. Bagaimana kejadiannya? Saya dipaksa berhubungan, Pak. Terus dimintain uang. Kalau saya menolak, Pak Yono akan mencelakai keluarga saya, Pak. Lalu, apa yang Ibu alami? Saya dimintai sejumlah uang, Pak, sebagai syarat pelancaran kerja. Ini, Pak, buktinya. Pak Yono SMS saya lagi untuk memintai uang. Baik, terima kasih. Hal ini akan kami tindak lanjuti. Berbekal pengakuan Ratih, polisi atur siasat untuk menangkap Yono, si orang mesum yang mengaku pintar mengobati. Lalu inilah yang terjadi. Baik, Pak. Pak Yono, Mbak Rati kira nggak jadi datang. jadi dong. Ini ya, Pak, sesuai yang Bapak minta. Oh iya, makasih ya Mbak Rati. Sama-sama, Pak. Kalau gitu saya pamit permisi dulu. Silakan Mbak. Saudara Yono. Yono tak berkutik. Polisi lalu menggelandangnya untuk diinterogasi. Satuan Reserse Kriminal Polres Jepara menangkap seorang dukun berinisial S, warga Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Kejadian bermula ketika korban mengeluh sakit, kemudian berobat ke tersangka S. Korban juga mendatangi tersangka S agar dilancarkan rezekinya karena terlilit hutang. Awal mula kenal kan aku sakit, nggak sembuh-sembuh kan. Terus aku disaranin sama kakak sepupu saya ke rumahnya Pak Yanto, tapi diajak ke rumah Mbak Yai Jailani. Terus aku ke sana kan disembuhin sama Mbak Yai. Terus aku sembuh itu, habis itu kawan kelilit utang. Katanya disuruh syarat seperti ya syarat apa aja sih Mas, pokoknya ya disuruh ngikutin dia, tapi katanya ya ngomong ya nyuruh Mbak Yai Jailani, tapi ternyata ditelusurin bapaknya itu nggak ada sangkut pautnya sama Mbak Yai. Itu kan suami saya nekat ke situ
Kalau saya tidak mau ngelayanin dia, saya diancam suami saya mau dibunuh di tengah laut, tidak tahu, pokoknya secara halus. Namun dalam mengobatinya, tersangka S saat menjalani ritual memperlakukan korban dengan tidak senonoh hingga memaksa hubungan badan layaknya suami istri. Tersangka S mengancam akan terjadi hal buruk yang akan menimpa jika korban menolak permintaannya. Kalau motif itu si tersangka hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya. Kemudian modusnya itu dia seolah-olah menjadi seorang paranormal yang bisa menyembuhkan suatu penyakit atau memberikan menambah rezeki orang supaya tidak terlilit hutang dan lain sebagainya. Selama berapa kali Mbah setubuhin dia? 20. Itu di rumah semua? Iya. Di rumahnya dia? Di rumah saya, di rumah dia. Jadi pernah Pak ngancam? Nggih. Gimana Pak? Nek lo laksanani kowe rak entuk rezeki kok segara ngoten.